Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Farma, NIM B1B1220097. Di sini saya akan membahas materi mengenai UTS manajemen konflik. Baik, di sini yang pertama ada pengertian manajemen konflik organisasi, yaitu adalah proses penanganan perbedaan atau pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan agar konflik tersebut tidak berdampak negatif terhadap kinerja dan tujuan organisasi. Manajemen konflik mencakup identifikasi penyebab konflik, pemilihan strategi penyelesaian, serta evaluasi hasil penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu ada pengertian konflik antar lembaga pemerintahan secara vertikal. Konflik antar lembaga pemerintahan secara vertikal adalah konflik yang terjadi antara lembaga pemerintahan di tingkat yang berbeda, misalnya lembaga pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Konflik ini sering terjadi karena perbedaan kepentingan, kewenangan, atau persepsi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Yang ketiga ada pengertian konflik antar lembaga pemerintahan secara horizontal. Konflik antar lembaga pemerintahan secara horizontal adalah konflik yang terjadi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda pada tingkatan yang sama, misalnya antar kementerian atau antara dinas pemerintahan di daerah. Konflik ini dapat muncul karena tumpang tindih kewenangan, perebutan anggaran, atau perbedaan kepentingan sektoral. Baik, di sini saya akan mengemukakan satu konflik antar lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama saya ambil adalah konflik KPU dan MA soal putusan Baselek mantan narapidana tahun 2023. Latar belakang dari konflik ini yaitu KPU membuat aturan bahwa mantan narapidana baru bisa mencalonkan diri setelah melewati masa jeda 5 tahun sejak bebas. Namun MA membatalkan aturan tersebut dan memutuskan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri tanpa harus menunggu 5 tahun selama memenuhi syarat lainnya. Konflik ini bersifat vertikal karena terjadi antara dua lembaga dengan tingkat kewenangan berbeda. KPU sebagai lembaga pelaksanaan teknis pemilu dan MA sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang berwenang menguji dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan hukum di atasnya. Faktor penyebab konflik yaitu di sini yang pertama ada perbedaan penafsiran hukum. MA menilai bahwa aturan KPU yang mewajibkan jeda 5 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, sementara KPU merasa aturan tersebut perlu untuk menjaga etika dan integritas pemilu. Yang kedua, ketidakadaan harmonis regulasi. Tidak adanya sinkronisasi antara peraturan teknis PKPU dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memicu konflik. Yang ketiga ada kelembagaan yang otonom. KPU sebagai lembaga independen memiliki kewenangan merumuskan aturan teknis, namun MA memiliki kewenangan untuk menguji materi hukum. Ketika keduanya bertindak secara mandiri tanpa koordinasi yang kuat, muncul potensi benturan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Yang pertama yaitu melemahkan wibawa KPU. Putusan MA secara tidak langsung mengurangi otoritas KPU dalam menetapkan standar etik bagi calon legislatif yang dapat memicu anggaran bahwa lembaga penyelenggara pemilu kurang tegas dalam menjaga kualitas demokrasi. Yang kedua, mengganggu konsistensi regulasi, perbedaan aturan, dan keputusan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berisiko pada pelaksanaan pemilu yang tidak seragam. Yang ketiga, munculnya distrust publik. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem seleksi calon legislatif, terutama jika mantan napi kasus berat bisa langsung maju tanpa masa jeda. Selanjutnya yang terakhir yaitu solusi dan strategi penyelesaian. Pertama yaitu di sini penyelarasan regulasi. KPU perlu berkoordinasi dengan pembuat undang-undang, DPR, dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Pemilu agar memperjelas syarat pencalonan termasuk klausul etika dan masa jeda.
Yang kedua, peningkatan koordinasi antar lembaga. Dibutuhkan forum reguler antara KPU, MA, Bawaslu, dan lembaga terkait untuk menyamankan pemahaman hukum, terutama menjelang pemilu. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan politik dan etika. Edukasi kepada masyarakat ini perlu, dan partai politik serta pentingnya integritas calon legislatif dapat mendorong seleksi yang lebih ketat.